Pertama, katanya nanti di akhir zaman itu Dajjal akan muncul di Isfahan. Artinya dia bangkit. Nah, ketika dia bangkit itu, dia akan pergi ke Isfahan. Nah, Isfahan adalah tempat launchingnya. Tempat dia ngumumin diri, bro, gua respawn gitu loh. Dan uniknya adalah Nabi SAW bilang dia akan diiringi oleh 70.000 orang Yahudi. Jadi bahkan Nabi Isa pun waktu itu nggak bisa melawan. Nggak bisa melawan, dan disuruh sama Allah, bawa hamba-hambaku ke atas bukit. Artinya ngungsi aja ke pedalaman. Biarkan mereka berbuat kerusakan. Sampai Nabi Isa itu berdoa, ya Allah, musnahkanlah mereka. Sampai ada di satu hadis begini, ending cerita Ya'juj Ma'juj begini. Allah akan menimpakan kepada mereka sebuah infeksi di leher, yang infeksi itu nanti akan menimbulkan luka koreng, terus dimakan ulat. Akhirnya mereka bergelimpangan mati memenuhi bumi. Ya'juj Ma'juj itu saking inginnya mengalahkan kita, menghina kita lebih jauh. Semua negeri-negeri Islam itu sudah dikalahkan, semua raja-raja manusia sudah dikalahkan. Ya'juj Ma'juj bilang, yang saat ini yang belum aku kalahkan tinggal Tuhanmu. Dia melemparkan tombak ke langit, ternyata tombak itu balik ada darahnya. Dia bilang, Tuhanmu sudah aku kalahkan. Disebutkan salah satu pertanda datangnya hari akhir dengan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kalau kita membahas Ya'juj dan Ma'juj, ternyata banyak sekali perbedaan pandangan. Di mana Ya'juj dan Ma'juj ini tidak hanya dikisahkan dalam ajaran Islam aja. Di Kristen dan Yahudi dikisahkan nantinya akan ada sekelompok manusia yang membuat kerusakan maha dahsyat di muka bumi. Dan biasanya lebih dikenal dengan sebutan Gog and Magog. Kalau kita berbicara Ya'juj dan Ma'juj, memang tidak bisa dipisahkan dari kisah Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain adalah raja yang taat kepada Tuhannya. Nah, ketika sedang melakukan perjalanan tuh dari barat ke timur, disinilah Raja Zulkarnain melakukan sebuah pertolongan, yaitu ada kaum yang minta perlindungan dari bangsa perusak yang memang kerusakannya itu sangat maha dahsyat, yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, setelahnya Raja Zulkarnain membuat tembok yang kokoh, benteng yang besar, supaya kaum yang membuat kerusakan itu nggak bisa keluar dari benteng atau tembok tersebut. Yang sekarang itu pasti banyak yang bertanya, sebetulnya nih Bang, Ya'juj dan Ma'juj itu udah keluar belum sih? Dan kalau misalnya udah keluar, posisinya di mana? Dan kalaupun belum, berarti tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain itu posisinya ada di mana? Nah, inilah salah satu yang akan kita bahas di episode ini di segmen Lika-Liku Akhir Zaman bersama Ustadz Ammar Risalah yang merupakan pengamat politik di Timur Tengah juga. Saksikan episode ini sampai habis, jadi jangan hanya sepotong-potong doang. Uniknya adalah Nabi SAW bilang dia akan diiringi oleh 70.000 orang Yahudi. Ini yang kemarin viral nih. Ini yang kemarin viral. Pertanyaannya, kok bisa Amerika tidak bisa menguasai Timur Tengah secara keseluruhan kalau masih ada Iran hari ini? Bisa kita katakan ya, dia ingin reshaping Timur Tengah, ingin membentuk ulang Timur Tengah menjadi the Great Israel. Kita tahu tuh ya peta yang viral tuh. Yang mana peta si Israel ini nanti katanya dari Mesir sampai Irak, dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Lalu kemudian Sungai Efrat itu adalah salah satu tanda akhir zaman yang nanti bakal ada gunungan emas dari sana dan semua orang berebut. Dari 100 orang, 99 orang diantaranya binasa. Ini yang justru saya pengen tanya ke Pak Ustadz gitu ya. Nah, dengan melihat kondisi Iran hari ini gitu, kita berandai-andai, mungkin nggak besok Amerika sama Israel itu nyerang Indonesia? sangat mungkin. Nah, banyak juga yang mengaitkan gitu Pak Ustadz, yang konflik antara Iran dengan Amerika sekarang. Banyak yang bilang, wah ini udah akhir zaman nih.
Banyak yang bilang gue masih jomblo, bagaimana nih gitu. Nah kalau menurut Pak Ustadz, ini memang sudah tanda akhir zaman atau gimana? Iya, kalau kata Kiai Said Agil kan, Dajjal itu jomblo. Jadi memang probabilitas Dajjal itu yang jomblo-jomblo. Gitu ya. Oh iya. Itu jokes gitu ya. Oke. Tapi gini teman-teman, memang Iran itu unik. Ya, Iran itu unik karena ada dua tempat yang disebut di Iran yang menjadi tanda akhir zaman. Tempat apa itu? Pertama, Khorasan. Ya, Khorasan katanya ada pasukan Panji Hitam dari Khorasan. Tempat kedua adalah Isfahan. Loh, ini yang paling bikin kontroversi nih. Pertama, katanya nanti di akhir zaman itu Dajjal akan muncul di Isfahan. Artinya dia bangkit. Nah, ketika dia bangkit itu, dia akan pergi ke Isfahan. Nah, Isfahan adalah tempat launchingnya. Tempat dia ngumumin diri, bro, gua respawn gitu loh. Dan uniknya adalah Nabi SAW bilang dia akan diiringi oleh 70.000 orang Yahudi. Ini yang kemarin viral nih. Ini yang kemarin viral. Pertanyaannya, kok bisa? Sekarang orang Yahudi di Isfahan itu cuma 1.500. Yang kedua, Dajjal itu kan pinter. Dia tuh nggak akan milih sebuah kota random yang dimana di sana infrastrukturnya nggak ada buat dia jalan. Ibaratnya nggak ada timnya di sana, nggak ada kantornya di sana, nggak ada. Berarti udah ada dong yang bakal nyiapin kantornya, timnya, medianya, duitnya, semuanya di sana. Loh, sekarang itu Isfahan itu bukan kota besar. Artinya bukan kota terbesarnya Iran, bukan juga kota Yahudi. Memang ada sih di sana orang Yahudi, 1.500 jumlahnya. Berarti kemungkinan besar perang ini bisa jadi tujuannya adalah Amerika mau take over daerah itu. Cuman masalahnya begini, beda sama kawasan-kawasan Iran yang dekat Uni Emirat Arab dan lain-lain yang ada di pantai. Isfahan ini letaknya itu di jantungnya Iran, jauh ke dalam. Bahkan dia lebih dekat ke kawasan Asia Tengah, ini di tengah daratan. Dari pantai itu jaraknya masih sekitar 400 kilo. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya nih? Skenarionya nanti bisa-bisa Isfahan akan jadi epicentrum akhir zaman, akan menjadi epicentrum dari cerita akhir zaman. Kemungkinan besar nanti Iran akan dibelah 2 atau 3. Nah, salah satu belahannya itu akan diambil oleh orang-orang Amerika Serikat atau Israel untuk kemudian mendirikan base bagi mereka menyambut Mesiahnya mereka yang kita sebut sebagai Dajjal. Dan kalau itu pun terjadi berarti Iran tandanya kalah gitu sekarang. Belum tentu kalah. Oke. Belum tentu kalah. Ya kan perang itu biasa ya, tarik ulur begitu kan. Bisa jadi mungkin ya kaum muslimin saat itu memang kerebut wilayah itu. Akan tetapi kita mendapatkan wilayah-wilayah yang lain. Misalnya gini nih, Isfahan itu, ini fun fact-nya. Isfahan itu sebelahan sama Khorasan. Sedangkan pasukan besar di akhir zaman nanti yang akan membantu Imam Mahdi, pasukan Panji Hitam, berangkatnya dari Khorasan. Berarti kemungkinan saat itu kita bikin base, jadi gini, oke, Iran hancur, mungkin negara-negara Teluk juga hancur, geser kita bikin base di mana? Di Khorasan. Khorasan itu apa? Khorasan itu bentang alam gede banget. Ibarat kata ini, bentang alam itu apa sih? Kita nyebut Nusantara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura. Kita nyebut India, bentang alam India, ada Pakistan, Bangladesh, India, gitu kan. Kita nyebut Timur Tengah, ya ada itu, gitu kan. Kalau kita sebut Khorasan, saat ini itu terbagi menjadi 2 negara. Ada provinsi Khorasan di Iran, dan ada negara namanya Afghanistan. Ya kan? Barangkali nanti emang kita berangkat dari sana, untuk apa? Untuk mengepung si Isfahan ini. Karena kan begitu nanti Dajjal itu keluar, itu kan dia akan face to face dengan Imam Mahdi. Dan pasukan yang membantu Imam Mahdi untuk melawan Dajjal adalah dari Khorasan ini. Jadi kayak Iran itu memang salah satu titik epicentrum perang. Meskipun nanti Dajjal itu berhasil meloloskan diri, karena kan sebenarnya Dajjal itu lemah gitu loh. Dia akan berhasil meloloskan diri sampai di satu titik kota Damaskus. Di Damaskus dilawan habis-habisan oleh kaum muslimin. Nggak bisa masuk dia ke Damaskus. Dilawan habis-habisan di sebuah tempat namanya Gutoh. Gutoh itu kalau saya pernah ke sana itu sebuah daerah pedesaan kecil di pinggiran Damaskus. Ya kayak daerah studio inilah, studio RJL 5 gitu kan. Dan pada saat kita lagi habis-habisan ngelawan kayak gitu, di sebuah subuh, tiba-tiba di masjid orang teriak Nabi Isa alaihi salam sudah diturunkan. Seru banget emang. Jadi Dajjal itu, nah cuman gini, saya harus koreksi. Dajjal itu memang nanti akan ke Iran. Tapi satu, Dajjal bukan orang Iran. Oke. Dajjal udah ada dari zaman Nabi. Kan ada sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari ketemu kan. Berarti itu Dajjal bukan orang Iran. Yang kedua, ini saya juga harus koreksi. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan. Jadi, ini nggak bisa ditafsirkan sebagai diikuti orang-orang Syiah. Oke, sekarang memang Iran adalah basisnya Syiah.
Tapi hadisnya nggak bisa ditafsirkan Yahudi berarti diikuti orang Syiah. Nggak bisa, jauh. Yahudi udah Yahudi gitu loh. Iya. Yahudi aja udah, nggak usah ditafsirkan orang Syiah. Apakah Syiah nanti kemudian ikut beraliansi kita bareng-bareng ngelawanin apa Dajjal dan lain sebagainya? Allahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi kok kemarin tuh yang diramein itu kok bisa pas banget 70.000 pasukannya gitu. Nah, ini awalnya itu dari artikel Wall Street Journal yang terbit pada hari Sabtu yang mengatakan bahwa pejabat Israel, bukan Perdana Menterinya loh ya, pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya, merecall 70.000 tentara cadangan. Nggak disebutin dari mana, tapi konteks beritanya biasanya 70.000 tentara cadangan itu datangnya dari kawasan internal dalam negerinya Israel sendiri. Nggak menyebutkan Isfahan. Dan angka itu sebenarnya kayaknya sih nggak ada hubungannya ya sama Isfahan, cuma kebetulan aja sama. Oke. Ini mungkin juga keresahan banyak orang hari ini gitu Pak Ustadz ya, bahwa umat muslim hari ini jumlahnya banyak, populasi di dunia, tapi secara global gitu seperti nggak ada powernya begitu Pak Ustadz. Ini ya, kita udah tahu deh sejak kejadian perang ini gitu ya, maksudnya rentetan perang besar dari tahun 2023, 2024 sampai yang sekarang nih Amerika ngelawan Iran. Kita kan sama-sama tahu ya apa sih yang hilang dari kita? Persatuan nggak ada. Persatuan itu kan butuh kepentingan bersama, butuh cita-cita bersama. Nah, kepentingan bersama kita ini apa sebenarnya? Ya lawan penjajah kan? Lawan penjajah yang saat ini big boss-nya penjajah kan Amerika. Dan di beberapa tempat ada lagi penjajah-penjajah yang lain. Tapi kita tuh nggak sadar karena yang disebut penjajah bagi satu kelompok kaum muslimin, ternyata bagi satu kelompok kaum muslimin sekutu setia. Gimana dong? Bayangin, ibaratnya rumah gua lagi diinvasi sama penjajah. Tapi si penjajah ini malah ngasih modal nih, rumah lu gua bangunin deh. Gua kasih mobil deh. Nggak relate gitu jadinya, nggak relate. Itu satu. Ya, yang kedua, kaum muslimin ini aja sekarang sama ulama tuh kayak agak berjarak. Secara moral, secara ilmu, apa segala macam gitu loh. Oke lah, nggak apa-apa kita tuh nggak terlalu taat segala macam, itu proses. Tapi seenggak-enggaknya sama ulama jangan berjarak. Biar apa? Biar kita tuh jadi tahu gimana sih cara menyikapi akhir zaman, gitu loh. Nggak bingung. Dan nggak jauh-jauh deh, Indonesia Malaysia deh, gitu yang sama-sama negeri Muslim. Kan ribut melulu. Dan ribut itu nggak penting gitu loh. Kalah main game di ML misalnya kan, ributnya sampai ke bawah-bawah, Malay Indon apa sih gitu? Kayak nggak penting banget gitu loh. Saya ngebayangin. Ibarat nih, kalau Indonesia dan Malaysia itu bisa bersatu, sumber daya alami disatuin, kita bisa bikin teknologi, kita tidak ketergantungan lagi dengan minyak bumi gitu loh. Dengan apa kayak dengan panel surya, apa energi ramah lingkungan gitu ya, yang tidak perlu menebang hutan dan mengorbankan orang hutannya gitu. Ya itu kan kita bisa jadi basis Islam yang kuat, tapi nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Dan dulu Amerika Serikat dan Inggris itu kan memecah belah negara Timur Tengah itu kan dengan perjanjian sampai akhirnya muncul negara-negara kecil di Teluk. Itu kan kayak Uni Emirat Arab, Qatar, itu kan ukurannya nggak sampai segede Sukabumi, kecil negara-negara itu tuh. Kemudian di Syam juga begitu. Kenapa ada negara Jordan, Suriah, Lebanon kan dipecah-pecah tuh dengan perjanjian-perjanjian antara Amerika, Inggris, Prancis. Kalau kita bisa bersatu, wah keren banget, keren banget. Ya, mudah-mudahan banyak yang denger nih ya, Pak Ustadz ya, podcast kali ini ya, karena daging nih isinya nih hari ini benar-benar nih. Berat nggak ya? Berat sih. Berat. Mikirnya berat sih Pak Ustadz ya. Kalau saya mikirnya kayak, ini gimana caranya ya bisa Israel kalah begitu ya? Karena segala lini dikuasain gitu sama dia. Gitu. Dan teknologi, terus ekonomi gitu kan. Ada satu kalimat menarik, ayat menarik dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang hari ini. Dalam surat Al-Isra. Wa amdadnakum bi amwali wa bani. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan membanyakkan kepada mereka wa amdadnakum, membanyakkan amwal, harta mereka, dan banin, anak-anak mereka. Dan kita lihat saat ini penguasa perbankan dunia, startup dunia yang besar-besar, uang kita, peredaran emas, peredaran minyak bumi, memang siapa yang mengendalikan? Israel. Kalaupun bukan orang-orang Israel, ya Bani Israel. Yang kedua, wabanin. Banin itu maksudnya adalah anak-anak mereka. Dan kita tahu misalnya dengan adanya negara Uni Eropa saat ini, hampir semua negara Uni Eropa melalui nasab dari ibu. Itu kan semuanya terlink dengan orang-orang Israel. Dengan keturunan si Israel ini. Artinya emang anak-anak mereka sekarang banyak jadi pemimpin, jadi banyak CEO gitu kan. Yang rata-rata ya CEO ini orang Yahudi. Gitu loh. Ini udah janji Allah, akan tetapi
setelah ayat itu langsung ada ayat yang bicara tentang hukuman buat mereka karena mereka menyebabkan kerusakan di muka bumi. Yang memberi hukuman itu adalah Taifah Mansurah yang disebut sebagai ibadallana atau hamba-hamba kami. Oke. Gitu. Berarti sekarang apa yang harus dilakukan nih Pak Ustadz gitu ya? Oke. Oleh umat muslim taruhlah yang ada di Indonesia lah gitu. Saya pernah menanyakan pertanyaan ini gitu ya kepada salah seorang ulama Yordania yang namanya Syekh Muhammad Said Hawa. Ya. Ini ulama anti penjajahan banget. Dia bilang begini. Ini tuh bukan masalah kita, oh berarti kita harus paranoid ya, nimbun, terus apalagi terus pokoknya segala sesuatu yang lambang mata tuh berarti begini begitu. Nggak gitu-gitu juga gitu loh. Tapi satu, kita belajar agama karena gini, Dajjal itu di akhir zaman. Kenapa sih hadis Nabi SAW tentang Dajjal itu detail banget sampai nyebutin Dajjal itu matanya 2 dan sebelahnya itu buta sebelah. Di dahinya tuh ada tulisan kafaro, sampai-sampai orang yang nggak bisa baca aja bakal tahu tulisan itu karena dia tuh dalam hatinya masih ada keimanan. Karena memang nanti di akhir zaman tuh bakal jelas banget yang benar mana, yang salah mana. Tapi masalahnya adalah orang akan dipaksa mengikuti yang salah. Dia tahu ini salah gitu, tapi dia akan dipaksa mengikuti yang salah. Karena apa? Kelaparan, karena tekanan politik, kemiskinan. Dajjal kan bakal bawa harta. Ini kan senjata Dajjal yang paling penting itu. Dajjal itu bakal bawa harta, makanan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Mampu nggak kita bertahan dari itu semua gitu loh? Mampu nggak kita menolak segala kenyamanan, tapi taruhannya adalah penjajahan? Ibaratnya, Dajjal tuh bakal invest negara kita, bro. Dia bawa makanan, bawa senjata, bawa ini, bawa itu buat negara lo itu jadi dikooptasi sama negara Dajjal dan bebas dari kelaparan, bebas dari kemiskinan, tapi lo jadi aliansi gua. Untuk apa? Memerangi saudara lu yang tidak mau beriman kepada Dajjal, artinya yang tetap ada di gengnya Imam Mahdi. Ini nih yang paling penting kita siapin. Dekat-dekat sama ulama deh, ya ngobrol gitu kan, ngobrol sama ulama. Meskipun kita tahu namanya perubahan itu kan pelan-pelan ya. Mungkin di antara penonton di sini masih ada yang mokel. It's okay lah, itu urusan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang kagak sholat. Itu hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seenggak-enggaknya kalian punya keberpihakan kan? Oke. Itu dulu. Keberpihakan itulah nanti yang akan jadi jalan buat kita jadi baik. Akan jadi jalan buat kita ngerti. Oh Dajjal, enggak dulu deh. Karena keberpihakan kita udah clear. Gitu loh. Mau lu belajar agama segimananya gitu loh. Kalau kita nggak belajar tentang keberpihakan, kita akan ngelihat ya udahlah darurat, gimana gue lapar, Dajjal bawa makanan, ya udah. Berarti kesadaran itu yang apa ya, yang pertama mungkin bisa sadar dulu deh, seenggaknya gitu. Iya, sadar dulu. Oke. Sadar di dunia ini ada apa, musuh kita tuh bakal ngebentuk ulang dunia ini bakal jadi apa. Terus kita bakal diapain ya sama musuh kita gitu loh. Negara kita itu dicari apanya sih sama musuh kita, disitulah baru kita bisa bertindak. Oke. Tapi ini nyambung juga nih Pak Ustadz ya, karena balik lagi tadi harta gitu ya, misalnya Dajjal iming-iming harta gitu. Nah hari ini kan komen-komen netizen itu katanya umat Islam yang haram tuh babi doang, korupsi enggak, katanya begitu Pak Ustadz. Itu sebenarnya komen-komen ya satir lah, menyindir lah. Satir gitu ya. Emang kalau kita jadi orang sumbu pendek, yang parah tuh. Tapi kan kita harus bijak ya. Kritik kayak gitu, itu muncul kenapa sih? Ya emang kitanya sendiri kan. Gitu loh. Bayangin Quran dikorupsi. Gitu loh. Ya gila kali gitu kan. Haji dikorupsi. Saya ngomong kayak gini nggak sentimen ya. Terbuktikan di pengadilan. Haji dikorupsi. Quran dikorupsi. Zakat juga dikorupsi. Lembaga-lembaga zakat juga kayak gitu. Ya wajar dong gitu kan. Akhirnya orang-orang non-muslim atau orang-orang yang mungkin Islam tapi gelisah gitu loh. Jangan bilang orang Islam yang bilang kayak gitu adalah orang munafik. Mereka orang yang cinta Islam, tapi gelisah sama kelakuan petinggi-petinggi agama. Pondok-pondok pesantren pada, mohon maaf ya, pelecehan kepada santri-santrinya. Ulama-ulama yang kelihatan solih, kelihatan adem mukanya gitu kan, ternyata korupsi ini itu ketika sudah menjabat. Partai-partai Islam ternyata juga kalau setiap pemilu ngebayar orang apa segala macam, ternyata korupsi juga dan lain-lain sebagainya. Gimana nggak sebel orang-orang gitu loh. Ini tantangan kita, bisa nggak kita sebagai muslim tampil nih sebagai solusi buat Indonesia. Setelah solusi buat Indonesia, bisa nggak jadi solusi buat dunia? Kita kan selalu, kenapa sih kita itu percaya banget nih sama Islam? Kenapa sih kita itu mempelajari Al-Quran? Kenapa sih kita itu mempelajari hadis? Karena kita percaya ini solusi buat hidup gua. Tapi ketika orang-orang non-muslim, atau orang-orang yang tidak belajar Islam padahal dia muslim, ngelihat
kok lu belajar Quran, tapi kok lu nggak jadi solusi buat gua, lu malah jadi masalah buat gua. Apa kita mau nyalain dia? Jangan. Maka ya, yang kita lakukan adalah perbaikin dulu umatnya. Lu jadi jujur dulu, gitu loh. Jadi hebat dulu dong, gitu loh. Munculin dong hal-hal baik dalam Islam, sehingga kritik semacam ini yang haram babi doang, gitu kan. Lu dana Quran aja lu ambil gitu. Iya kan, sering lihat kan Pak Ustadz ya komen kayak gitu. Iya, gitu. Iya. Tapi ini hal-hal tadi begitu ya, itu memang indikasi bahwa ini sudah tanda-tanda akhir zaman ini sudah sangat terlihat gitu ya. Oh iya, kan serem banget ya tanda-tanda akhir zaman yang dibilang sama Nabi itu nanti akan merebak yang namanya Al-Harj. Al-Harj itu pembunuhan di mana-mana. Kan sekarang gampang banget kan pada pembunuhan, kayak kemarin kejadian di Riau ya. Ada mahasiswa ya berpacaran dan ternyata ya kan cinta ditolak, kapak bertindak. Gitu kan. Itu kan salah satu perwujudan dari hadis Al-Harj. Terus adanya orang berzina di jalan-jalan. Itu kan definisi dari sebagian ulama mengatakan itu pornografi yang sudah merebak sekarang. Bahkan pornografi itu bukan sesuatu yang tabu, bukan cuma leak, bukan cuma bocor dari file pribadi, tapi memang industri. Industri pornografi itu tanda akhir zaman dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, salah satunya juga kan ini mungkin yang sudah besar ya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj gitu. Saya ya tentu banyak pandangan mengenai Ya'juj dan Ma'juj gitu, tapi saya pernah dengar dari Syekh Imran Hussein yang mengatakan bahwa kemungkinan Ya'juj dan Ma'juj itu udah keluar. Kenapa? Karena menurutnya zaman sekarang itu kan manusia udah kemana-mana begitu. Dan mustahil lah kayak nggak kelihatan di satelit gitu. Kalaupun misalnya tembok Raja Zulkarnain itu masih ada gitu, harusnya udah kelihatan gitu. Jadi menurutnya sudah keluar. Nah keluarnya itu sekarang menyebar di berbagai dunia yang menimbulkan kerusakan. Dan nantinya itu arahnya sebagai perang besar itu gitu. Nah, tanggapannya bagaimana Pak Ustadz? Kita urutkan dulu kejadian-kejadiannya. Kan pertama itu nanti kepemimpinan tunggal kita ini udah tegak. Ibu kotanya di Baitul Maqdis. Ya kan? Nah, nanti kita punya pemimpin namanya Khalifah Abdullah. Khalifah Abdullah. Nanti. Nah, Khalifah Abdullah ini akan menghadapi suatu musuh yang kuat banget sampai-sampai kita bersekutu dengan bangsa Rum. Yang mana jelas banget ini Kristen. Gitu kan, kita akan bersekutu sama orang Kristen. Artinya ya kan memang itu kenyataan politik gitu ya. Kita akan bersekutu dengan orang Kristen menghadapi ini satu musuh ini. Siapa? Nggak tahu, nggak disebutin dalam hadis gitu loh. Nggak tahu siapa, nggak tahu. Apakah Israel? Nggak tahu gitu loh. Apakah mungkin Cina? Nggak tahu, karena kan Rusia juga Kristen. Nah terus kemudian menang tuh. Ketika kita udah menang, tiba-tiba bangsa Rum ini bilang, wah nih kami nih yang memenangkan perang ini dan seterusnya. Nggak terima orang Islam. Perang lagi, saat itu perangnya terjadi di Suriah, selesai, kita menang. Ya kan? Setelah kita menang nih, nah di sini plot twist-nya. Raja Abdullah wafat, punya anak 3. Satu anaknya ini soleh, tapi secara politik lemah. 2 anaknya secara politik kuat, tapi jahat. Mereka rebutan kekuasaan, singkat cerita, anaknya namanya Muhammad ini kabur ke Madinah. Karena deket sama ulama Madinah itu membaiat, dah antum aja yang jadi khalifah. Tapi dikejar sama saudaranya nih. Begitu dikejar sama saudaranya ke Madinah, dia ke selatan lagi tuh, ke kota Mekah. Begitu di Mekah, ulama Mekah ngebaiat dia di depan Ka'bah. Orang baru sadar, loh Imam Mahdi. Tapi sampai di situ orang masih belum yakin. Mirip-mirip doang kali. Pasukan saudaranya ngejar, ditenggelamin ke dalam bumi. Orang baru percaya ini Imam Mahdi nih. Gitu loh. Setelah adanya Imam Mahdi inilah saat itu, nah ini menariknya. Saat itulah Dajjal keluar. Gitu loh. Ketika udah Dajjal keluar, gitu kan, terus perang di seluruh dunia untuk melawan pengikut Dajjal itu, sampai perang di Damaskus, kita hampir banget kalah di saat-saat terdesak, muncul Nabi Isa. Nah, Dajjal nanti dikejar sampai sebuah kota di Syam, namanya kota Lut, yang hari ini dikuasai oleh Israel, gitu ya. Dan di tempat nanti konon katanya Nabi Isa akan membunuh Dajjal itu ada tugu yang dibangun oleh dinasti Ayyubiyah kalau nggak salah, 1000 tahunan yang lalu. Di situ udah clear, udah damai, orang-orang udah selamat dari Dajjal, muncul Ya'juj wa Ma'juj. Kronologinya kan gitu tuh. Jadi, apakah tafsiran dari Syekh Imran Hussein ini benar? Sangat bisa jadi benar, sudah ada. Tapi Nabi SAW menyebutkan ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj dengan spesifik masalahnya. Oke. Menggunakan sandal dari bulu, mukanya seperti tameng yang diratakan, dan kalau sebagian orang mengatakan ciri-ciri mukanya itu mirip sama bangsa Mongoloid.
mirip bangsa Cina. Ya, mirip aja ya. Apakah bangsa Cina itu Ya'juj? Allah alam, nggak tahu. Gitu ya. Oh, ciri-cirinya jelas disebut ya? Ada ciri-cirinya, matanya sipit, gitu ya, mukanya seperti tameng yang diratakan, artinya hidungnya pesek, bertubuhnya tuh gempal besar, gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Dan apakah itu berarti itu sudah tersebar di seluruh dunia? Bisa jadi, karena hadis-hadis akhir zaman itu menariknya ada hal-hal yang memang jelas ciri-cirinya, ada hal-hal yang bisa ditafsirkan multitafsir, gitu. Berarti nanti pasukan Imam Mahdi ini melawan Ya'juj Ma'juj begitu ya? Nah, tapi saat itu kata Allah itu kan mewahyukan kepada Nabi Isa, aku akan bangkitkan hamba-hambaku yang kamu tidak sanggup melawannya. Akhirnya saat itu memang terjadi perlawanan-perlawanan, tapi Nabi Isa saat itu bilang kepada kaum muslimin, ayo kita mengungsi ke atas bukit. Udah, give up aja, give up. Karena Allah sudah mewahyukan padaku, kalian gak akan bisa melawannya. Jadi bahkan Nabi Isa pun waktu itu nggak bisa melawan. Nggak bisa melawan, dan disuruh sama Allah, bawa hamba-hambaku ke atas bukit, artinya ngungsi aja ke pedalaman. Biarkan mereka berbuat kerusakan. Sampai Nabi Isa itu berdoa, ya Allah, musnahkanlah mereka. Sampai ada di satu hadis begini, ending cerita Ya'juj Ma'juj begini. Allah akan menimpakan kepada mereka sebuah infeksi di leher, yang infeksi itu nanti akan menimbulkan luka koreng, terus dimakan ulat. Akhirnya mereka bergelimpangan mati memenuhi bumi. Lalu, ya, kaum muslimin yang saat itu bersembunyi di bukit. Nah, ini menjadi salah satu alasan kenapa ada orang bilang di akhir zaman teknologi udah nggak ada. Mereka tuh nggak tahu kabar dunia luar. Mereka lagi di bunker, di villa, di mana. Pokoknya nggak tahu mereka tuh kabar dunia luar. Nabi Isa alaihissalam saat itu mau lihat dunia luar. Beliau tuh mengutus satu orang untuk keluar. Dan dia keluar dalam kondisi yakin, saya akan mati. Udah bikin wasiat apa segala macam. Tapi dia kaget. Begitu dia keluar ke daerah kota, dia hanya ngelihat jasadnya Ya'juj dan Ma'juj itu bergelimpangan di mana-mana. Dia balik kepada Nabi Isa, dia bilang, udah nggak ada, mereka semua udah mati. Kaum muslimin pun turun, dan mereka melihat seluruh dunia dipenuhi dengan bangkainya mereka ini, dan Nabi Isa pun berdoa, ya Allah, bersihkanlah bumi ini. Akhirnya turun hujan sangat lebat dan membanjiri bumi, dan membawa jasad mereka itu ke laut. Dan Allah akan menurunkan satu burung berleher panjang yang memakan jasad-jasad mereka. Ya, burung pemakan bangkai lah. Gitu ya. Setelah itu bumi bersih kembali seperti kaca, dikembalikan seperti, kalau sebagian ulama mengatakan ini tuh kayak bumi sebelum dirusak sama manusia. Bersih lagi. Dan itulah tuh puncak kemakmuran ketika Imam Mahdi memimpin, ibaratnya ya, dibina sama Nabi Isa. Ibaratnya gini, rajanya Imam Mahdi, muftinya tuh Nabi. Itu tuh pada saat satu buah delima bisa untuk satu keluarga. Serigala bermain dengan pangsanya. Terus satu susu kambing cukup untuk sekeluarga. Satu susu sapi cukup untuk satu kabilah. Dan seterusnya. Kemakmuran, kesejahteraan. Kesejahteraan. Dan ending dari cerita biografinya kaum muslimin selesai ketika ada angin merah dari Yaman yang mencabut nyawa seluruh kaum muslimin yang meskipun dalam hatinya tuh ada keimanan cuma segede biji sawi. Ibaratnya nih orang udah pelaku zina, korupsi apa segala macem gitu ya. Gitu deh pokoknya gitu kan. Tapi dia tuh tetap la ilaha illallah. Gitu, dia akan dicabut nyawanya. Gitu. Itulah hari akhir tiba itu ya. Iya, dan masih sisa 500 tahun lagi sampai kiamat terjadi. Oke. Cuman Pak Ustadz, saya penasaran deh gitu. Bahkan ketika Ya'juj Ma'juj keluar itu kita diinstruksikan untuk ngungsi ke bukit gitu ya. Iya. Berarti kan kerusakan yang dibuat tuh luar biasa banget gitu ya. Mengerikan. Kalau menurut Pak Ustadz, kerusakan itu seperti apa begitu? Gini, kerusakannya itu kalau Dajjal, itu kan dialektika. Ngajak ngobrol Dajjal itu. Gue Tuhan lo. Iya. Ya kan? Gue tuh, lo lapar kan? Ini makanan nih. Cuma syaratnya beriman sama gue. Ya Ya'juj Ma'juj nggak peduli. Ya Ya'juj Ma'juj itu memang untuk dia adalah mesin pembunuh di akhir zaman. Dan ada ulama mengatakan, lihat deh, Ya'juj Ma'juj itu muncul hanya beberapa episode setelah Dajjal muncul. Barangkali misinya Ya'juj dan Ma'juj itu sebetulnya adalah membasmi mantan-mantan pengikut Dajjal yang tersisa. Dibasmi juga? Oh, seluruh dunia tuh dibasmi itu. Bisa jadi misinya tuh itu. Gitu loh. Jadi kita emang nggak bisa melawan gitu. Dan mereka adalah bangsa yang kuat. Perbandingannya kalau kata Nabi, suatu kisah yang serem banget. Kata Nabi, jumlah kita dibanding dengan jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu 1 dibanding 999, segitu banyaknya. Sekarang orang Islam itu sekitar 2,5 miliar. Ya berarti Ya'juj dan Ma'juj itu adalah sekitar 1000 kali lipatnya, jumlah mereka berapa gitu loh.
Ya banyak banget. Dan itu adalah perumpamaan gitu, itu perumpamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bayangin Ya'juj dan Ma'juj itu saking inginnya mengalahkan kita, menghina kita lebih jauh. Semua negeri-negeri Islam itu sudah dikalahkan, semua raja-raja manusia sudah dikalahkan. Ya'juj dan Ma'juj bilang, yang saat ini yang belum aku kalahkan tinggal Tuhanmu. Dia melemparkan tombak ke langit, ternyata tombak itu balik ada darahnya. Dia bilang, Tuhanmu sudah aku kalahkan. Bingung nih manusia gitu kan. Ibaratnya kok Tuhan sampai digituin aja tuh nggak ngebantu kita. Bingung, putus asa luar biasa. Makanya sampai Allah saat itu menurunkan penyakit dan dibinasakanlah Ya'juj dan Ma'juj dengan penyakit itu. Bahkan kita diinstruksikan untuk ngungsi dulu ke bukit gitu. Karena saking dahsyatnya kerusakannya ya. Dahsyat parah. Nggak ngebayangin sih ya, kalau misalnya ada di masa itu ya. Jangan sampai sih, doa terbaik kita mudah-mudahan kita nggak menjumpai Dajjal deh. Gitu. Bahkan kita doakan aja keselamatan negeri-negeri Muslim ya. Termasuk dalam konteks soal Iran ini, saya termasuk berharap Iran stable, Iran kuat. Karena saat ini rezim yang disiapkan untuk menggantikan rezim Iran yang sekarang adalah rezim Pahlavi yang pro dengan penjajahan. Istri. Balik lagi nih ke tahun 70-an itu sebelum revolusi ya. Iya kan, dia itu sebelum terjadinya revolusi oleh Ayatollah Khomeini, dia udah diangkat sebagai putra mahkota. Gitu loh, oleh bapaknya dulu Muhammad Reza Pahlavi. Nah, kemudian ketika terjadi kudeta dia baper nih, wah gue harus jadi raja, jadi enggak nih. Nah, ternyata 30 tahun kemudian ada momen. Enggak 30 tahun ya. Lebih 40 tahun kemudian ada momen nih, gitu. Ini agak balik sedikit aja gitu Pak Ustadz ya. Agak lompat dari pertanyaan terakhir. Mungkin nggak sih gitu, dulu kita tahu ya Ottoman segitu kuatnya, segitu luasnya wilayah gitu. Walau pada akhirnya memang sudah melemah gitu. Tapi kan dulu disebut juga ada singa terakhir begitu ya. Sebutannya Sultan Abdul Hamid II begitu kan. Betul. Bahwa dia mencoba nih melawan gempuran-gempuran dengan tentunya kerusakannya di dalam juga fatal gitu kan. Mungkin nggak sih terjadi si Ottoman itu lagi gitu? Atau udah nggak mungkin kayaknya? Lebih tepatnya kayaknya bukan Ottoman, akan tetapi kekhalifahan. Dan kan ada kontroversi ya dari kekhalifahan Utsmaniyah itu. Karena ijma'nya para ulama itu mengatakan kekhalifahan itu harus dari keturunan Quraisy. Sementara Utsmaniyah ini adalah orang-orang Turki. Gitu loh. Tapi it's okay lah, itu urusan lain. Kalau melihat tanda-tanda di akhir zaman, bahwa kita nanti akan dipimpin Imam Mahdi, ada khalifah sebelumnya namanya Khalifah Abdullah memimpin kita bersekutu dengan orang-orang Romawi melawan satu musuh yang sama. Artinya nanti kepemimpinan akan kembali tegak. Dan ada satu hadis yang spesifik ketika kepemimpinan kita itu tegaknya di mana? Di Baitul Maqdis. Gitu loh. Artinya nanti kita tuh akan menjadikan daerah itu sebagai ibu kota kita dan ada satu pemimpin. Cuman apa yang terjadi sampai itu bisa terjadi? Wah, kita akan bertarung sama Amerika. Amerika punya rencana, kita juga punya rencana. Kita tarung dan kita menang gitu loh. Kapan menangnya? Kayak sekarang nih berdarah-darah. Sabar aja, sabar. Kajian-kajian akhir zaman, kajian-kajian politik kita ngelihat betapapun negara-negara Islam kayak diinjek-injek. Tetap kita harus punya keyakinan bahwa kita akan menang. Percaya aja udah, percaya. Optimis begitu. Optimis. Dan ini juga gini. Ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat namanya Abu Umamah. Yang Abu Umamah ini lebih terkenal, dia itu sebenarnya ngeriwayatkan doa pelunas utang. Oh iya, jadi ada satu cerita, ada seorang sahabat gogoleran di masjid. Nabi nanya, bukan waktu sholat, tumben-tumbenan kita ke masjid. Iya, ya Rasul lagi banyak utang. Diajarin sama Nabi, nih kalau kalian banyak utang, kalau kamu banyak utang, doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dan seterusnya. Baca ya pagi dan petang. Nah, dia juga meriwayatkan hadis bahwa di akhir zaman nanti akan ada sekelompok kaum muslimin yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kendati banyak orang yang enggak suka sama mereka. Banyak orang juga yang mencela mereka. Di mana mereka? Adanya di Baitul Maqdis wa fi aknaf Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Daerah-daerah sekitar Baitul Maqdis yang hari ini adalah bumi Syam, Yordania, Suriah, Libanon, Irak. Memang ternyata di situ pusat konflik yang sekarang ya. Gitu. Iya, ya kalau kita tanya kenapa sih orang-orang Islam perang mulu? Ya kita tanya sebaliknya, oke kalau gitu kenapa lu nginvasi kita gitu loh, sehingga kita memerangi kalian gitu kan. Oke lah kalau gitu, makasih banyak Pak Ustadz Ammar ya. Mantep banget ya. Telah memberikan wawasan dan pengetahuan gitu. Bagi kita yang mungkin awam gitu ya bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi gitu dan bagaimana kita harus menyikapi hari-hari ini termasuk juga nanti di akhir zaman kelak gitu ya. Ya semoga kita bisa mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya dalam menghadapi
akhir zaman. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.